Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Anak-anak Ustadz kelas 10 SMA Ulunuha Medan yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan, marilah kita selalu panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kenikmatan, di antaranya nikmat iman dan nikmat Islam. Karena nikmat Islam yang kita peroleh, kita sudah memiliki satu tiket untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita ketahui, agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala satu-satunya adalah agama Islam. Dan selain dari agama Islam, maka agama itu akan tertolak. Ketika seseorang meninggal dalam keadaan non-muslim atau keadaan tidak memeluk agama Islam, maka dipastikan dia akan masuk neraka Allah, tidak akan masuk surga. Ya, tidak akan bisa masuk surga sampai kekal abadi di neraka. Ya, maka dari itu kita alhamdulillah sangat bersyukur kita bisa mendapatkan nikmat beragama Islam, ya. Karena dengan itu kita memiliki tiket untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat selanjutnya Allah berikan kepada kita adalah nikmat kesehatan, ya. Karena sehat kita bisa banyak melakukan aktivitas, di antaranya mata kita sehat. Ketika mata kita sehat, kita bisa melihat sesuatu yang Allah ciptakan, melihat handphone, melihat pemandangan alam, ya. Bisa melihat buku pelajaran, melihat kitab-kitab Allah, kitab Al-Qur'an, melihat buku-buku bacaan agama, ya. Karena sehatnya kaki kita, kita bisa melaksanakan ibadah ke masjid, melangkahkan kaki ke masjid, ya. Masih banyak saudara-saudara kita yang tidak memiliki kaki, sehingga dia tidak bisa melaksanakan salat di masjid, ya, karena kakinya tidak ada. Masih ada saudara-saudara kita yang tidak diberikan nikmat kesehatan jantung, sehingga saat ini dirawat di rumah sakit karena jantungnya tidak sehat. Kita masih diberikan nikmat jantung, dan itu gratis Allah kasih sama kita, ya. Allah hanya meminta ibadah, Allah hanya menyuruh kita untuk beribadah, tidak meminta kita untuk membayar uang, ya. Maka dari itu kita harus bersyukur. Salawat dan salam tak lupa marilah kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaatnya sangat kita harapkan di akhirat nanti. Semoga dengan syafaat itu kita bisa terhindar dari azab siksa api neraka. Amin Allahumma amin. Anak-anak Ustadz kelas 10 SMA Ulunuha yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan, pada video kali ini Ustadz akan menayangkan, ya, kelanjutan dari video yang kemarin, ya, tentang pembelajaran softball, ya. Mudah-mudahan antum semua akan paham apa yang disampaikan oleh pemateri, ya. Mungkin di sini bukan Ustadz yang menyampaikan, tapi abang kita atau kawan Ustadz, ya, atau saudara kita, ya. Karena di sini Ustadz kurang belum, masih belajar, ya, atau kurang memahami tentang softball, ya. Seperti Ustadz katakan kemarin, minggu kemarin, bahwa Ustadz waktu kuliah tidak mempelajari tentang ilmu olahraga softball, ya. Untuk kedepannya mungkin Ustadz yang akan menyampaikan langsung, ya, untuk materi-materi selanjutnya. Baiklah, langsung saja Ustadz tampilkan videonya, ya, kelanjutan dari video yang kemarin.
Ya, bagaimana cara mematikan lawan supaya dia tidak menghasilkan poin? Baik. Caranya adalah ada tiga cara dari pemain bertahan mematikan lawan. Kemudian ada dua kesalahan sendiri dari si pemukul. Baik. Cara yang pertama adalah apabila seorang pemukul sudah memukul bola dan bola jauh ke sini, ke pemain nomor 8 misalnya. Pemain nomor 8 berhasil menangkap bola dengan menggunakan glove, satu tangan. Apabila bola hasil pukulan melambung kemudian ditangkap tanpa ada pantulan sedikit pun, pemain yang memukul tadi mati, ya, out, mati satu di sini, mati satu. Kemudian cara mematikan lawan yang kedua yaitu dengan menghentikan di base. Misalnya sekarang anggap ini sudah mati, ya, mati. Pemain nomor 2 kita buatkan kasus dulu, ya, biar kalian lebih paham. Pemain nomor 2 memukul keras dan tapi dia agak ragu-ragu. Kalau saya lari mungkin saya berhasil dimatikan nanti, sehingga dia memukulnya sampai sini, lari ke base 1. Oke, boleh kemanapun lari, ke base 1, base 2, base 3 sampai home plate pun bisa, asalkan tidak mati. Selanjutnya anggap pemain nomor 2 sudah di sini, ya, pemain di sini. Oke. Selanjutnya pemain nomor 3 akan memukul. Selanjutnya akan memukul, kemudian bola menuju ke pemain nomor 9 misalnya, pemain nomor 9. Otomatis pemain yang sudah ada di base 2 tadi akan berlari, asalkan bola tidak dipegang oleh penjaga base. Karena kalau sudah dipegang oleh penjaga base, otomatis permainan tidak bisa berlanjut lagi. Artinya pemain menyerang tidak bisa berlari lagi. Pemain nomor 3 memukul bola sampai sini misalnya, set ke penjaga nomor 9, berhasil ditangkap dengan bola tadi memantul, ya. Kalau langsung ditangkap kan mati, tapi bolanya memantul misalnya. Kemudian pemain yang ada di base 1 lari ke base 2, kemudian pemain nomor 3 tadi akan berlari ke sini. Akan tetapi pemain nomor 9 mengumpankan bola ke penjaga base 1, sehingga bola lebih cepat ditangkap oleh penjaga base 1. Pemain ini baru lari setengah, sehingga pemain penjaga berhasil menangkap bola dan menginjak base. Itu artinya pemain yang berlari tadi out atau mati, tidak bisa bermain lagi. Intinya begini sederhananya, siapa yang lebih dahulu menginjak base itu yang menang. Sederhananya seperti itu. Apabila pemukul tadi dengan memukul cepat berlari, kemudian bola masih ada di luar, oke, dia aman di sini. Akan tetapi apabila penjaga sudah berhasil menangkap bola, kemudian diumpan ke sini, pelarinya belum sampai B1, dia akan mati. Sudah 2, ya. Yang ketiga ini dengan cara di tip namanya. Bola ditip atau mengenakan ke tubuh pemain penyerang. Saya buatkan lagi kasusnya, ya. Kita hapus saja ini dulu. Baik. Nanti anggap saja ini adalah pemain nomor 4. Nomor 4, ya. Pemain nomor 4.
akan memukul sekarang ya. Pemain nomor 4 akan memukul bola. Baik, misalnya dia memukul ke arah sini, ini ya, atau ini. Set, pukul. Bolanya jatuh di sini dan dikejar sama pemain nomor 6. Karena dia yakin, saya yakin bisa sampai home run. Saking yakinnya ini. Dia sudah berlari ke base 1, berlari ke base 2 dan akan berlari ke base 3. Akan tetapi sudah ada pemain penjaga nomor 6 yang akan mematikannya. Dia sudah mengambil bola. Contohnya, dia mengambil bola, pemain nomor 6 mengambil bola seperti ini. Kemudian tinggal dikenakan saja, sentuh saja badannya. Begitu, disentuh badannya oleh penjaga base 6. Pelari yang tadi baru sampai setengah misalnya sampai sini. Kemudian disentuh badannya, bukan dilempar ya. Kalau dilempar sakit. Ini berat ya. Tinggal disentuh begini itu sudah mati. Ya. Udah ditip namanya itu. Kemudian kesalahan yang keempat yaitu kesalahan dari pemain itu sendiri. Baik. Kesalahannya misalnya dia tidak berhasil memukul bola selama 3 kali dalam zona strike tentunya. Apa sih zona strike itu Pak Guru? Baik, zona strike itu adalah batas lemparan ya. Batasnya itu dari pundak sampai lutut kaki. Apabila bola mengarah ke bagian ini atau di dalam pundak sampai lutut kaki, itu bola masih dikatakan zona strike. Akan tetapi bila bola melambung, misalnya di atas kepala atau di bawah lutut, itu namanya ball. Kesalahan yang dilakukan oleh pelempar ya, atau pitcher tadi. Baik. Selanjutnya, kalau dia melakukan kesalahan pukulan, misalnya sekarang memukul ya, memukul selama 3 kali ini, 1 tidak kena, kemudian 2 tidak kena juga, 3 tidak kena juga, akhirnya dia harus out dari permainan, dia mati ya. Di sini tempatnya. Kemudian itu tadi sudah 4. Yang kelima, sebentar dulu saya tuliskan di sini. Yang kelima, seorang penyerang akan mati apabila melakukan double di base maksudnya. Baik, seperti ini ya. Misalnya sekarang anggap aja pemain nomor 4 tadi memukul ya, memukul bola dan hinggap di base 1, anggap aja di sini. Hinggap di sini di base 1. Kemudian pemain nomor 5 selanjutnya akan memukul bola. Pemain nomor 5 memukul bola, berhasil memukul bola dan berlari ke base 1 juga. Akan tetapi di sana pemain nomor 4 tadi, di sini ada pemain nomor 4 sudah berdiri di base 1, dia tidak berlari karena dia ragu-ragu, sedangkan pemain nomor 5 juga berlari ke base 1. Sehingga apa yang terjadi di sana? Double. 2 pemain berada di 1 base. Itu tidak dibolehkan dalam peraturan. Nanti kita bahas peraturan di terakhir. Tidak diperbolehkan dalam peraturan sehingga pemain tersebut harus menyingkir. Pemain yang harus pergi adalah pemain yang tidak berlari atau yang hinggap tadi, hingga harus tersingkirkan dan berada di sini. Tuh. Nah, seperti itulah 5 cara untuk mematikan lawan atau menyingkirkan lawan. 2 kesalahan dari diri sendiri dan 3 dari upaya tim bertahan. Baik, seperti itulah video pertama kita. Nanti kita akan lanjut ke part 2-nya ya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah ya, sudah kita lihat bersama-sama video tentang penjelasan materi olahraga softball ya. Mudah-mudahan anak-anak Ustadz paham semuanya ya tentang apa yang disampaikan oleh abang kita ini ya. Anak-anak Ustadz, untuk materi softballnya mungkin sudah sampai di sini ya. Untuk minggu selanjutnya kita akan masuk pada bahasan materi selanjutnya. Kemudian Ustadz di sini ingin berpesan kepada antum semua, kita saat ini hidup di zaman fitnah ya. Zaman fitnah artinya kita tidak tahu mana yang benar, sesuatu yang benar, mana sesuatu yang salah ya. Kita tidak mengerti, kecuali kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ya. Kita saat ini mengetahui orang-orang yang jujur itu sangat sulit, mengetahui orang-orang yang baik itu sulit ya. Karena inilah zaman fitnah ya. Sebentar lagi akan keluar Dajjal. Kita tidak tahu kapan keluar Dajjal. Namun sekarang kalau zaman fitnah ya itu adanya sekarang. Nanti zaman Dajjal fitnah itu lebih besar lagi ya. Kita gampang mengikuti apa kata Dajjal kalau nanti zaman Dajjal sudah keluar. Untuk saat ini saja seperti yang antum ketahui sendiri ya. Kalau perkara dunia ya, misalkan oh ini ada sebuah hadiah ya, ini ada hadiah atau sembako gratis misalkan seperti itu. Toh tentu masyarakat atau ibu-ibu, bapak-bapak banyak yang kumpul ya. Banyak yang kumpul, cepat datang mereka. Cepat datang. Dibilang datang jam 7 pagi, oh jam 5 pagi sudah datang. Ya. Misalkan ada sembako gratis. Tapi kalau Allah yang menyuruh sholat ya, sholat hadiahnya apa? Surga kan? Disuruh sholat, surga. Berhijab menutup aurat, hadiahnya apa? Surga. Hadiahnya surga. Kemudian apa lagi? Jangan berzina, jaga pandangan. Hadiahnya apa? Ketika kita tidak berzina, kita menjaga pandangan, hadiahnya surga. Itu siapa yang menyuruh? Allah. Ya, kita enggan melakukannya, lambat, nantilah, belum dapat hidayah. Hadiahnya surga. Padahal surga itu apa aja dikasih nanti sama Allah di sana. Ya, tapi kita enggan melaksanakannya. Nah, itu merupakan fitnah itu ya. Fitnah. Yang kebenaran tidak diikuti, yang tidak benar diikuti. Nah, gitu. Dalam artian bukan sembako gratis tadi itu tidak benar ya. Cuma lebih berfaedah yang mana gitu. Lebih benar yang mana gitu. Ya. Kan lebih bagus kita mengikuti apa kata Allah dulu kan. Kalau kata Allah kita enggan cepat melaksanakannya. Ya. Mungkin di antara tetangga atau masyarakat kita antum sendiri sudah tahu kan seperti itu. Kalau bermain game ya, contohnya anak-anak muda sekarang ya, bermain game cepat kita, bermain game. Nggak tahu ketika main game itu mati, ya, mati. Ada seperti itu di luar negeri, di Jepang, di Jepang atau Cina itu ya, lagi bermain game, mati dia. Karena apa? Kecapean main game. Tak kecapean pun memang di situ ajalnya juga, langsung dicabut nyawanya. Nah, makanya antum dari situ nanti Ustaz ingatkan, jangan boleh main game. Tapi ingat waktu ya. Jangan kena fitnah kita. Fitnah apa? Fitnah game itu tadi. Nah, itulah zaman fitnah itu tadi yang Ustaz maksud. Ya. Fitnah, ujian. Ujian itu berat. Nah, handphone itu sepele handphone itu, tapi itu ujian yang sangat berat sama kita. Fitnah terbesar. Ya. Fitnah terbesar kita itu handphone pada zaman saat ini. Rusak mental antum ketika sudah lebih mementingkan handphone daripada ibadah. Nah, itu dia. Ya, Ustadz kan masih muda, mungkin gitu ya. Ya, Ustadz sarankan kita jangan berpikir kalau masih muda itu bisa hidup. Nah ya, maksud Ustadz
Jangan berpikir kita nanti matinya sudah tua. Tidak, masih muda pun bisa meninggal ya. Sehat pun bisa meninggal tanpa sakit. Kejadiannya apa? Ini seperti ini, Ustaz contohkan. Ini kejadian kisah nyata ya. Ustaz memiliki om Ustadz ini seorang militer, tentara, TNI. Antum tahu sendiri kan kalau TNI itu fisiknya kuat-kuat, Tentara Nasional Indonesia ya. Fisiknya pasti kuat tuh kan. Tentara. Masih muda kemarin itu umurnya paling belum ada 40 tahun, masih 30-an. Ini lagi kumpul-kumpul sama Ustadz di rumah, di keluarga nenek ya, waktu lebaran Idul Fitri, kira-kira lebaran hari raya keempat atau kelima. Jadi sehat-sehat ini malamnya ngobrol. Dan ketika sudah istirahat, tidur malam ya, terbangun jam-jam 3 itu ya. Kami terbangun semua keluarga. Ternyata Om Ustadz ini lagi tidur, dia sesak napas, tapi tidak sadar tuh. Itu masih ke dalam keadaan mata terpejam, tapi kejang-kejang, sesak. Nah, Ustadz saksikan itu, ini kenapa gitu kan. Rupanya setelah beberapa menit tidak goyang-goyang lagi, tidak bergerak badannya, tidak bergerak. Itu sudah dibanguni oleh istri Om Ustadz ya kan. Kami semua udah teriak-teriak lah gitu kan, disiram air, dibanguni, tidak sadar, dibawa ke rumah sakit. Dalam perjalanan sudah meninggal. Itu Ustadz sendiri menyaksikan bahwa sesaknya itu sakaratul mautnya beliau. Sakaratul mautnya di situ. Tidak sempat sadar, itu sehat-sehat malamnya, ngobrol-ngobrol, tidak ada keluhan apapun. Nah, itu mungkin masih Ustadz saja ya yang mengalami seperti itu. Maksudnya Ustadz melihat, mungkin daerah-daerah lain ada juga seperti itu. Nah, itu bisa jadi terjadi pada kita ya. Pada saat tidur, pada saat lagi main game ya, dicabut nyawa kita. Nah, pada saat nyawa dicabut sudah tidak bisa lagi kita balik lagi ke dunia ini ya. Maka dari itu persiapkan bekal kita ya. Bekal kita persiapkan. Bekal apa? Bekal untuk mati, itu aja. Hidup ini kan simpel aja, bekal untuk mati persiapkan. Ya. Ustaz di sini menasihati, bukan berarti Ustaz tidak berdosa, tidak memiliki dosa, punya ya. Punya. Makanya di sini Ustaz karena sayang saling mengingatkan ya, saling mengingatkan. Nah, itu dia saling mengingatkan bahwa kita harus jaga diri. Ya, jaga diri, jaga keluarga kita ya, perbanyak amal. Jangan satu lagi, jangan ikut-ikut demonstrasi ya. Sekarang ini lagi marak-maraknya demo ya. Demonstrasi itu banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Ada manfaatnya, ada manfaatnya. Setiap kejahatan ada manfaatnya. Membunuh apa manfaatnya? Manfaatnya ada, puas kita. Nah, pembunuh itu kalau ditanya, puas antum? Sudah membunuh? Puas, lega. Nah, itu manfaatnya dia ada, tapi mudaratnya lebih besar. Minum khamar, ada manfaatnya? Ada manfaatnya. Dalam Al-Quran dijelaskan juga, minum khamar itu ada manfaatnya, tapi mudaratnya lebih besar. Nah, itu dia. Tenang, kalau ketika udah minum khamar, aduh, masalah hilang, stres hilang, tapi mudaratnya lebih besar ya. Mudaratnya nanti kita bisa jadi memukul orang ya, naik kereta kita bisa kecelakaan karena udah oyong kan. Ketika mabuk, pulang-pulang bisa emosian, ngadepi anak istri. Nah, mudaratnya lebih besar. Sama demonstrasi juga manfaatnya ada. Siapa bilang nggak ada manfaatnya? Bisa berubah itu, bisa turun nanti presiden ataupun wakil rakyat itu bisa. Tapi apakah setelah itu wakil yang baik muncul? Tidak. Kalau rakyatnya gitu ya, wakil rakyat dari rakyat, ya kan? Kalau yang dukung para preman, yang naik ya preman-preman juga, ya, gitu juga sama seperti itu. Kalau itu baik, sudah pasti dilakukan oleh para ustadz ulama kita, ya. Itu dia. Makanya jangan ikut-ikut seperti itu. Nanti kalau kita jadi korban, kita kena tembak, meninggal dunia. Nah, kontribusinya apa sama negara? Nggak ada kontribusinya. Sama aja itu. Kontribusinya membuat orang tua jadi sedih, menangis, ya. Orang tua bisa jadi stres terakhir ya. Itu dia. Makanya dari itu jangan ikut demonstrasi. Sabar, kalau ingin merubah negara ini, rubah dulu keluarga kita, pertama rubah diri kita, ya.
Itu dia. Jangan terlalu jauh kita memikirkan negara. Jauh kali memikirkan negara. Diri kita dulu pikirkan. Ya. Kita nanti di akhirat enggak ditanya, kau apa antum ditanya Allah nanti. Udah apa yang kamu berbuat sama negara ini? Ya, udah ikut demo? Hah? Udah ikut demonstrasi enggak ditanya. Kita tanya udah sholat belum? Ya. Udah puasa belum? Berbakti kepada orang tua belum? Ya. Itu dia. Nah, itu saran Ustadz ya. Ini hanya saran ya. Hanya saran. Saran karena sayang. Tapi kalau orang-orang itu mau demo silahkan. Semua kita hanya Ahlus Sunnah hanya mengingatkan yang baik-baik. Kalau mau dilanggar silahkan. Ya. Silahkan. Ya, tapi kalau pulang-pulang kena tembak ya janganlah nangis ya kan, atau pulang-pulang kakinya patah, misalkan dia tentara, polisi, ya jangan nangis lah, atau bahagia. Ya, itu dia. Kalau seperti itu kan tanggung jawab, jangan orang tuanya nangis kalau pulang-pulang jadi sakit, luka-luka kepalanya. Nah, itu dia. Karena sebelumnya sudah dinasihatkan jangan demonstrasi. Itu dia ya. Ya, mudah-mudahan antum mengertilah. Ustaz begini karena sayang sama kalian. Ya. Kalau ingin memperbaiki dunia, memperbaiki masyarakat, memperbaiki negara, memperbaiki dunia, ikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya. Itu dia. Mungkin di sini saja yang dapat Ustaz sampaikan. Ustaz sudahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.